qala marratan, dan beliau pernah berkata satu kali, ya, suatu saat, fa'alimtu anna man la ya'rifu syarra la ya'riful khaira. Ya, aku tahu, aku pun menyadari anna man la ya'rifu, bahwasanya orang yang tidak mengetahui keburukan itu la ya'riful khaira, maka dia tidak akan tahu kebaikan itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian beserta rekan santri di mana saja berada, ya. Kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Ya, kita sekarang ini berada pada halaman 285 ya, masih seputar tugas adab ulama-ulama akhirat. Oke. Langsung saja, ilang qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa minha, dan diantaranya ya, diantara tugas ulama akhirat, ya, adab mereka, ayyakuna aksaru bahsihi an ilmil a'mal. Ya, bahwasanya adanya kebanyakan pembahasan mereka yang mereka kaji, ya, yang mereka ajarkan, ya, an ilmil a'mal, itu terkait dengan ilmu pengamalan, ilmu amal, wa amma yufsiduha, dan apa yang bisa merusak amal tersebut, wa yushawwisul quluba, dan yang menjatuhkan hati, ya, yang melengsarkan hati, wa yuhayyijul waswasa, yang membangkitkan waswas, wa yusirus syarra, dan juga yang menggejolakkan keburukan, ya. Hampir sama ini, yuhayyiju membangkitkan, asyarra keburukan. Nah, ini yang harusnya menjadi pembahasan-pembahasan dalam kajian-kajian seorang ulama akhirat. Apa dia? Ya, terkait dengan ilmu pengamalan, terkait dengan yang bisa merusaknya, membatalkannya, terkait yang bisa melengsarkan, yang menggelincirkan hati, membangkitkan waswas, dan membangkitkan keburukan. Oke. Fa inna aslad dini at-tawaqqi minasyarri, kata beliau, karena sesungguhnya asalnya agama itu sebenarnya adalah at-tawaqqi, yaitu mengelakkan diri minasyarri, dari keburukan. Jadi agama itu asalnya, usulnya, intinya adalah, ya, menghindarkan diri dari segala bentuk keburukan. Itulah asal agama. Nah, harusnya ulama akhirat ya seperti itu, yang menghindari sesuatu keburukan yang terjadi pada amal perbuatan, pada hati, ya, dan seterusnya. Oke. Walidzalika, oleh karena itulah qila, dikatakan, ya, dalam bentuk nazam, arabtu syarra, ya, aku mengenal keburukan itu, lalis syarri, bukan untuk keburukan itu. Artinya aku mempelajari, mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, walakin litawakkihi, akan tetapi untuk menghindari keburukan itu. Wa man la ya'rifu syarra, siapa orang yang tidak mengenal keburukan, minan nasi, dari kalangan orang-orang, yaqa fihi, maka dia bisa terjerumus kepada keburukan tersebut. Nah, ini ungkapan dalam nazam syair. Oke. Wa li anna al-a'mal al-fi'liyata qaribatun, dan karena sesungguhnya amal-amal perbuatan itu, kata Imam Al-Ghazali, qaribatun, yaitu dekat. Jadi amal-amalan yang berupa fi'liyah, ya, aktivitas, itu adalah sesuatu yang dekat, ya. Maksudnya dekat ini adalah sesuatu yang mudah untuk kita kontrol. Wa aqsaha, dan yang paling jauhnya, ya, bal a'laha, bahkan yang paling tingginya adalah al-muwazabatu ala dzikrillah taala, yaitu senantiasa, ya, mengamalkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan juga dengan lisan. Nah, itulah aqsa atau a'la, amalan-amalan yang bahasa lainnya di sini adalah yang merupakan fi'liyah, ya, kurang lebih seperti itu. Amal-amal aktivitas, ya, aktivitas hati, aktivitas lisan, dan seterusnya. Ini adalah bentuk amalan yang lebih tinggi daripada amalan pada umumnya, dan semuanya ini adalah sesuatu yang mudah, bahasa lainnya, ya, dikontrol. Wa inna masya'nu, dan sesungguhnya keadaannya, artinya inilah yang menjadi titik fokusnya,
yaitu fi ma'rifati ma yufsiduha, terkait dalam mengetahui apa yang bisa yufsiduha, membatalkan amal fi'liyah tersebut, membatalkan al-muwadhabatu ala dzikrillah ta'ala bil qalbi wal lisan dan seterusnya. Itu yang paling penting. Sya'an yang paling penting untuk kita ketahui adalah itu. Wa yushawwisuha, dan bisa melengsarkan atau menjatuhkan amal tersebut. Nah, wahada, dan ini kata Imam Al-Ghazali, mimma taksuru syu'buhu, termasuk yang banyak sekali cabangannya, wa yatulu tafri'uhu, dan panjang sekali pembagiannya. Nah, ya terkait dengan apa? Terkait dengan mengetahui ya, apa yang bisa membatalkan, merusak ya amal perbuatan yang kita amalkan. Kata beliau ini cabangannya, pembagiannya banyak sekali. Wa kullu dzalika, dan semua itu mimma yaglubu masisul hajati ilaihi, termasuk apa yang mengalahkan sentuhan hajat kepadanya. Artinya ini termasuk sesuatu yang mendominasi hajat manusia untuk mengenalnya. Dalam artian ini bahwa semua manusia itu sangat berhajat kepada ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu terkait dengan mengetahui apa yang membatalkan amalan tersebut. Wa ta'ummu bihil balwa fi suluki tariqil akhirah, dan ta'ummu bihil balwa ya, yang merata bihi terhadapnya itu ujian, maksudnya adalah sesuatu yang sudah diketahui ya, sudah umum ya, sudah merata fi suluki tariqil akhirah, dalam suluk kepada jalan akhirat. Artinya ketika kita suluk tariqil akhirah, ke jalan akhirat itu, maka hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang ta'ummu bihil balwa, adalah sesuatu yang memang harus kita ketahui, harus kita pelajari, karena kita akan berdepan dengan hal-hal yang seperti ini. Dan inilah yang akan menjadi fokus ya, fokus ulama akhirat di sini. Wa amma ulama'ud dunya, adapun ulama-ulama dunia, kata beliau, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu yattabi'una ghara'ibat tafri'ati fil hukumati wal aqdiyati. Nah, mereka itu mengikuti ya gharaib ya, yang aneh-anehnya, tafri'ati, cabangan-cabangan, fil hukumati, pada masalah-masalah hukum, wal aqdiyati, dan masalah-masalah ketetapan atau ketentuan ya, hukum ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ulama dunia, mereka itu justru menelusuri, mengikuti, fokus mereka, kegigihan mereka itu masalah-masalah hukum yang furu'iyah, kurang lebih seperti itu. Masalah hukum-hukum yang furu'iyah, yang aneh-aneh, gharaib, yang jarang terjadi, kurang lebih seperti itu. Nah, yang begini-begini yang mereka pelajari, yang mereka dalami. Nah, terkait dengan masalah hukum atau keputusan-keputusan qadi, keputusan-keputusan fikih, keputusan-keputusan fatwa dan seterusnya. Wa yata'abuna fi wad'i suwarin tanqadid duhur wa la taqau abada, dan mereka itu mencapekkan diri ya, fi wad'i, dalam meletakkan, dalam menetapkan, suwarin, bentuk atau gambaran atau contoh, tanqadid duhuru, yang berlalu itu masa, wala taqau abadan, dan dia tidak pernah terjadi sama sekali. Artinya kesibukan ulama-ulama dunia itu, mereka itu mentamsilkan, menggambarkan ya, contoh-contoh ya, yang berhubungan dengan masalah hukum lah, kurang lebih seperti itu. Yang masalah ini itu habis masa itu tidak akan pernah terjadi. Yang namanya juga gharaib ya, kurang lebih seperti itu, sesuatu yang aneh. Jadi itu yang dikaji oleh mereka, itu yang didalami ya. Dalam beberapa kasus di dalam kitab fikih itu ya, seperti misalnya ya, ada orang khutbah Idul Adha, kemudian setelahnya dia disembelih, dijadikan kurban, sah dia dijadikan kurban. Nah, ini kan ada pembahasan begitu di dalam kitab-kitab fikih. Nah, ini pembahasan ini adalah suar yang ditetapkan oleh para ulama-ulama dunia, yang boleh dikata tidak mungkin terjadilah, kurang lebih seperti itu. Gharib ini masalah-masalah seperti ini. Atau yang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab fikih itu, bagaimana hukumnya kalau ada seseorang masuk ke kubul perempuan ya, kurang lebih seperti itu. Apakah itu kategori ilaj atau bukan? Nah, ini juga pembahasan yang gharib ya di dalam masalah-masalah hukum atau keputusan-keputusan fikih itu. Nah, ulama-ulama dunia itu fokusnya ke situ ya, dia tidak fokus kepada masalah-masalah bagaimana amal ini agar supaya tidak rusak dan seterusnya. Wa in waqat, sekalipun itu terjadi, masalah-masalah tersebut misalnya terjadi, taruhlah ya, fa inna ma taqa'u li ghairihim. Nah,
maka sesungguhnya dia terjadi li ghairihim, untuk yang selain daripada mereka. La lahum, tidak kepada mereka. Artinya masalah itu masalah yang tidak akan terjadi pada diri mereka, tetapi masalah itu masalah yang terjadi kepada orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Seharusnya masalah yang terjadi pada diri kita itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita dalami, kaji dan seterusnya. Nah, wa idza waqa'at, dan apabila masalah itu terjadi, misalnya ya gharaibut tafri'at, masalah-masalah yang aneh ini yang jarang itu pun terjadi, taruhlah misalnya seperti itu, kana fil qa'imina biha, maka adalah fil qa'imina pada orang-orang yang berdiri terhadapnya, artinya orang-orang yang akan membahas itu, yang mengkaji itu hukumnya, kasron itu banyak. Jadi kalaupun terjadi, banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, tak perlulah kita repot-repot menghabiskan masa kita mengkaji masalah itu, sementara ada yang terbengkalai dalam diri kita. Wa yatrukuna ma yulazimuhum, dan mereka meninggalkan ma yulazimuhum, apa yang mewajibkan mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka. Wa yatakarraru alaihim, dan yang senantiasa berulang-ulang ke atas mereka. Nah, itu yang diabaikan. Ada sesuatu yang wajib kepada kita dan itu berulang-ulang terus, ana al-laili, di sepanjang malam, wa atrafan nahar, dan sepanjang siang, fi khawatirihim, pada hati kita, wa wasawisihim, dan juga was-was yang ada di dalam diri kita, wa amalihim, dan di dalam amalan-amalan mereka. Nah, untuk hal yang berhubungan dengan masalah khawatir, masalah hati ini ya, harus dijaga. Nah, masalah was-was hati ini harus dipelihara, diperhatikan betul. Amalan-amalan dan yang selainnya itu juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang selalu mulazamah kepada kita dan selalu berulang-ulang di setiap siang dan malam. Ya, namanya manusia tidak akan pernah luput yang namanya aktivitas perbuatan, baik itu secara fisik ataupun secara hati, dan itu tentunya harus kita perhatikan betul-betul keabsahannya. Kita elakkan dia dari yang namanya kerusakan, kita elakkan dia dari yang namanya kebatilan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali di atas tadi, bahwa pembahasan ulama akhirat itu harusnya yang begini-begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi malah ulama dunia itu justru pembahasan mereka adalah masalah gharaibut tafri'at itu. Okay. Wa ma ab'ada anis sa'adati, dan alangkah jauhnya dari kebahagiaan, dari keberuntungan, mamba'a muhimma nafsihil lazima, orang yang menjual muhimma nafsihi, yang penting bagi dirinya itu, al-lazima, yang mengikat, yang lazim, yang wajib, bimuhimmi ghairihin nadir, dengan yang pentingnya bagi orang lain yang jarang. Artinya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini menganggap sangat sial, ya, jauh dari keberuntungan, orang yang mengabaikan sesuatu yang penting untuk dirinya, yang wajib untuk dia pelajari, dia ketahui, dia jaga, dan seterusnya. Nah, itu dia jual, dia lepaskan, kemudian dia fokus kepada sesuatu yang penting kepada orang lain, yang menguntungkanlah orang lain, bahasa maupunnya seperti itu. Dan itu pun masalah-masalah yang nadir, yang sesuatu yang jarang. Nah, ini orang-orang yang seperti ini jauh dari as-sa'adah, kata beliau. Isaran, ya, karena lebih mementingkan. Nah, ini motivasi mereka melakukan itu karena lebih mementingkan lil qabuli, agar supaya qabul, diterima oleh orang banyak. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tampil menyelesaikan masalah yang ada pada orang-orang, sementara masalah dia sendiri berantakan, agar supaya ya, dia mendapat perhatian dari orang-orang, qabul, diterima oleh orang-orang. Wa taqarrub, dan tujuan mereka adalah isaron lit taqarrub, mementingkan untuk dekat minal khalqi, kepada makhluk, agar supaya ya disayangi, dicintai, disimpatikan, dan seterusnya. Alal qurbi minallahi ta'ala, ya berbanding dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih isar, lebih mementingkan diterima di tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat, tetapi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qurbu minallah itu tidak dia pentingkan, waliyadzubillah. Wa syarahan fi ayyusammihi al-battaluna, dan sebagai bentuk syarahan, sangat ingin bi ayyusammiyahu, agar supaya ia diberi nama, digelar, dipanggil al-battaluna oleh orang-orang yang tidak benar. Ini al-battaluna min abna'id dunya, dari anak-anak dunia, artinya orang-orang yang berkecimpung dalam masalah keduniaan, fadilan, sebagai orang yang mulia. Ya, jadi dia juga motivasinya melakukan yang demikian ini tadi
adalah karena ingin agar supaya dipanggillah, disebutlah sebagai orang yang fadil, orang yang mulia, sahibul fadilah, muhakkikan, dipanggil, dikenal sebagai seorang muhakkik, ulama muhakkik, aliman, sebagai orang yang alim biddaqaiq, terhadap masalah-masalah yang daqiqah, masalah-masalah yang rumit dalam masalah-masalah hukum dan seterusnya. Nah, mereka mau dipanggil seperti itu, mau terkenal seperti itu. Itu motivasi mereka, ulama-ulama dunia. Jauh dari kebahagiaan, kata Imam Al-Ghazali. Wa jazaohu minallahi, nah balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala adalah alla yantafi'a fid dunya biqabulil khalqi, bahwasanya tidak akan bermanfaat ilmunya itu, pengetahuannya itu, apa yang menjadi keinginan dia itu fid dunya, di dunia, tidak ada manfaatnya biqabulil khalqi, dengan diterimanya dia oleh para makhluk. Artinya ujung-ujungnya juga apa yang dia inginkan berupa agar supaya diterima oleh khalayak yang banyak, itu ternyata tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Justru khalayak ini atau makhluk ini justru tidak kabul, tidak menerima orang-orang yang seperti ini. Bal yatakaddaru alaihi, bahkan yatakaddaru, menjadi keruh ke atas makhluk itu, sopuhu, kesucian, kemurnian dia. Artinya ya, makhluk juga kemudian sudah pintar. Nah, dia bisa menebak mana orang-orang yang lillah, mana orang yang tidak lillah, mana yang cari muka, mana yang betul-betul tulus untuk agama. Jadi justru ya takaddar, dia membuat keruh sopuhu, kemurniannya atau kesuciannya, binawa ibiz zaman, dengan silih bergantinya zaman. Dalam arti yang ini sesuai dengan apa yang terjadi di dalam rentang masa ini, akan tetap seperti itu. Artinya dia tidak akan pernah diterima oleh masyarakat. Summa yaridul qiyamata, kemudian dia akan datang di hari kiamat, muflisan, dalam keadaan bangkrut, ya, muflis, mutahassiran, dalam keadaan menyesal, alama yushahiduhu, atas apa yang dia saksikan di hari kemudian, min ribhil amilina, berupa ya keuntungannya al-amilina, orang-orang yang mengamalkan ilmunya selama di dunia, tidak menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak dibenarkan, wa fawzil muqarrabina, dan keberuntungannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika huwal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang sangat jelas. Jadi di akhirat kemudian ulama-ulama yang seperti ini, ya, itu kemudian akan menyesal ketika dia sudah melihat ganjaran pahala orang-orang yang betul-betul lillahi ta'ala, orang-orang yang betul-betul menjaga amalan mereka agar tidak batal, agar tidak rusak, menjaga hati mereka agar senantiasa tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan masalah was-was lah, zon yang tidak dibenarkan lah, keruh hati dan seterusnya. Itu mereka jaga semua itu. Nah, balasannya luar biasa sekali. Itu yang mereka lihat ini oleh ulama-ulama dunia, yang kemudian membuat mereka menyesal. Wadzalika huwal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang sangat jelas. Ya. Walaqad kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu, ya, dan sungguh adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, asbahan nasi kalaman, itu orang yang paling serupanya perkataannya bi kalamil anbiya alaihimussalatu wassalam, dengan perkataannya para nabi alaihimussalatu wassalam. Salah satu keistimewaan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Imam Al-Ghazali di sini mengakui bahwa beliau ini termasuk ulama yang perkataannya itu sama dengan perkataan para nabi. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabati radhiyallahu anhum, dan yang paling dekatnya mereka, ya, orang-orang ini hidayahnya minas sahabati, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi beliau juga termasuk di antara manusia yang paling dekat sekali hidayahnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Paling mirip lah kurang lebih seperti itu dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ittafaqatil kalimatu fi haqqi ala dzalika, dan sepakat itu kalimat atau penilaian itu, pandangan ulama, ya, kalimat para ulama itu sepakat fi haqqi, terkait dengan haknya Al-Imam Hasan Al-Basri ala dzalika, atas yang demikian itu. Artinya semua ulama mengakui bahwa beliau memang seperti itu orangnya. Wa kana aksuru kalamihi, nah, dan adalah paling banyaknya perkataannya Al-Imam Hasan Al-Basri ini fi khawatiril qulubi, itu yang berhubungan dengan masalah
kekhawatiran hati, artinya sesuatu yang khawatir, yang melintas-melintas di dalam hati, yang membisik-bisik dalam hati, yang mengganggu di dalam hati, yang merancukan hati dan seterusnya. Ini yang disebut dengan khawatir. Jadi kajian-kajian beliau, perkataan-perkataan beliau selalu berhubungan dengan masalah hati. Wa fasadil amal, dan yang berhubungan dengan rusaknya amal itu, apa yang merusakkan, apa yang membatalkan dan seterusnya. Wa wasawisin nufus, dan juga waswasnya jiwa. Wa sifatil khafiyatil ghamidati min syahawatin nafsi, dan juga sifat-sifat yang berlindung dan jarang orang yang tahu, al-ghamidah, ya, yang dalam sekali, yang tidak tampak sekali, min syahawatin nafsi, dari syahwat-syahwat nafsu. Rata-rata kajian beliau yang berhubungan dengan masalah-masalah yang seperti ini. Wa qad qila lahu, dan pernah dikatakan kepada beliau, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, ada orang bertanya, innaka tatakallamu bi kalamin la yusma'u min ghairika. Sesungguhnya engkau itu bercerita, menyampaikan, mengajar dengan perkataan, dengan pengajaran la yusma'u min ghairika, yang tidak pernah didengar dari selain engkau. Hanya engkau saja orang yang seperti ini. Famin aina akhadtahu, dari mana kamu ambil ilmu yang seperti ini? Qala, beliau kemudian mengatakan, min Huzaifah bin Yaman, dari sahabat yang bernama Huzaifah al-Yaman. Nah, wakila li Huzaifah, nah kemudian dikatakan kepada Huzaifah al-Yamani, ada yang bertanya kepada Huzaifah al-Yamani di zaman beliau, naraka tatakallamu bi kalamin la yusma'u min ghairika minas sahabati, kami melihat engkau ini tatakallamu bi kalamin, itu berucap dengan ucapan, berkata-kata dengan perkataan yang tidak didengar dari selain engkau, dari kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang pembahasannya seperti pembahasan engkau, hanya engkau saja. Qamin aina akhadtahu, dari mana engkau ambil itu? Nah, ini pertanyaan orang-orang kepada beliau Huzaifah al-Yamani. Qala, kemudian beliau mengatakan begini, khassani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengkhususkan kepadaku bihi, ilmu-ilmu yang seperti ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya mentakhasuskan ilmu-ilmu seperti ini hanya kepada aku. Nah, itu jawaban daripada Huzaifah al-Yamani terkait dengan kalam beliau, penyampaian beliau, wejangan beliau, nasihat beliau yang keluar dari mulut mereka yang berhubungan dengan masalah-masalah fasadul a'mal, dengan masalah hati dan seterusnya. Ya, kanan nasu adalah orang-orang, kata Huzaifah al-Yamani, yas'alunahu, tu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khairi, terkait dengan kebaikan. Ini bagaimana? Apakah ini baik? Ini bagaimana? Apakah ini baik dan seterusnya? Itu masalah kebaikan yang mereka tanyakan. Wa kuntu, sedangkan aku as'aluhu anis syarri, aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, bukan tentang kebaikan, tentang keburukan. Ini burukkah? Yang bagaimana sih yang buruk dan seterusnya? Makhafatan an aqabihi, karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Wa alimtu annal khaira la yasbikuni, dan aku sadar, mengetahui bahwasanya kebaikan itu tidak akan pernah mendahulukan aku. Jadi Huzaifah al-Yamani ini dia lain daripada yang lain dari kalangan para sahabat. Sahabat itu bertanya masalah kebaikan, masalah fadilah, sedangkan dia itu ya fokus dia adalah terkait dengan masalah keburukan. Bagaimana agar supaya dia bisa menghindari keburukan tersebut, agar supaya dia tidak terjerumus di dalam keburukan tersebut. Nah, karena dia punya potensi yang lain dari sekian banyak para sahabat, ya akhirnya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan kepada dia ilmu tertentu yang berhubungan dengan masalah hati, yang berhubungan dengan masalah yang membatalkan amalan-amalan dan seterusnya. Wa qala marratan, dan beliau pernah berkata satu kali, ya, suatu saat, fa'alimtu anna man la ya'rifu syarra la ya'riful khaira. Ya, aku tahu, aku pun menyadari anna man la ya'rifu, bahwasanya orang yang tidak mengetahui keburukan itu la ya'riful khaira, maka dia tidak akan tahu kebaikan itu. Ya, jadi tolak ukur kebaikan itu ketika kita tahu keburukan, kan kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita tahu keburukan itu, otomatis kita akan tahu mana yang baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang beliau masuk annal khaira la yasbikuni, bahwa yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah mendahului aku. Aku akan tetap jangkau itu, aku akan tetap tahu. Yang aku jarang tahu ini masalah keburukan. Nah, akhirnya aku senantiasa bertanya tentang keburukan. Nah, ketika keburukan aku tahu, maka aku juga pasti tahu kebaikan itu. Nah, itu maksud beliau. Wa fi lafzin akhar, nah di lafaz yang lain atau redaksi yang lain, kana nasu yaquluna, adalah orang-orang itu mereka berkata, kata Huzaifah al-Yamani,
berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maliman amila kaza, apa bagi orang yang mengamalkan ini. Artinya orang yang mengamalkan begini, mengamalkan sekian, mengamalkan begini, begitu dan seterusnya. Nah, apa kira-kira yang dia dapatkan berupa fadilah ya? Yas'alunahu an fadail amal. Nah, mereka menanyakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fadilatul amal, keistimewaan amalan. Artinya kalau orang misalnya sholat begini maka ganjarannya apa, kalau puasa begini ganjarannya apa, kalau begini apa. Itu masalah fadilatul amal. Nah, wa kuntu aqulu, sedangkan aku ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mayub sidu kadza wa kaza, apa yang membatalkan ini, apa yang membatalkan itu, apa yang membatalkan begini dan seterusnya. Falamma ra'ani as'aluhu an afatil amal. Nah, ketika Rasulullah melihat aku selalu bertanya kepada dia terkait dengan bahaya-bahaya amalan itu, apa saja bahaya-bahayanya yang kemudian membuat dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah melihat aku seperti itu, senantiasa begitu bertanya, khassani, maka dia pun mengkhususkan aku bihadzal ilmi, akan ilmu yang seperti ini. Makanya beliau adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dia tahu yang tidak diketahui oleh umumnya para sahabat. Ya, sampai situ saja dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Hadza billahi taufik. Ya, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم